ketemu lagi di channelku. Di sini kita akan membahas materi kedua ya tentang kelas ibu hamil. Materi kedua yaitu tentang persalinan dan nifas. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau bisa di-share ke teman-teman biar videonya bisa lebih bermanfaat. Ayo kita mulai materinya. Ya, untuk materi pertama yaitu tanda-tanda awal persalinan ya. Tanda-tanda awal persalinan itu biasanya dimulai dari sering ingin kencing atau sulit kencing ya. Itu biasanya karena tekanan kepala bayi yang semakin turun ke bawah akhirnya menekan kandung kemih ya. Biasanya itu bisa jadi ingin sering kencing atau malah sulit kencing. Yang kedua yaitu keluarnya cairan ketuban. Keluar cairan ketuban ini beda dengan cairan air kencing ya. Kalau cairan ketuban ini biasanya keluarnya itu nggak terasa, tiba-tiba basah gitu ya. Terus untuk tanda yang ketiga, tanda yang pasti ya, biasanya itu mules yang makin sering dan makin lama. Biasanya kalau ibu-ibu udah merasa mules ya di usia kehamilan trimester ketiga ya, sekitar 37-40 minggu, itu bisa jadi ada tanda-tanda persalinan ya. Apalagi kalau mulesnya itu ya sekitar 10 menit sekali gitu. Kita bisa menghitung kok durasinya ya. Ini adalah tanda-tanda persalinan ya. Tanda-tanda persalinan itu mulesnya ibu semakin sering dan semakin kuat. Biasanya di awal itu mungkin setengah jam sekali, terus lama-lama menjadi 15 menit sekali, dan durasinya itu semakin lama. Yang awalnya cuma 10 detik jadi 15 detik, 20 detik, bahkan sampai 40 detik. Dan seringnya itu biasanya ya sekitar 5 menit sekali lah. Proses persalinan ya. Proses persalinan ini ada 3 kala. Kala 1 yaitu pembukaan 1-10 cm. Nah, mungkin ini dan ini ada kala 1 ya. Mungkin ini sekitar ya pembukaan 2 lah, pembukaan 2 atau 3. Ini mungkin udah pembukaan lengkap ya, udah mau masuk kala 2. Ini kala 2-nya yang sudah pasti karena kepala sudah lahir, tinggal tunggu putaran paksi ya. Dan ini adalah kala 3, bayi sudah lahir, tinggal kita melahirkan plasenta atau ari-ari. Kalau yang ini persalinan dengan tindakan ya, ini dengan vakum dan ini operasi sesar. Inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini biasanya segera dilakukan setelah bayi lahir ya. Bayi lahir, terus potong tali pusat, langsung IMD. IMD ini penting karena akan merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks menyusu bayi. Jadi awal IMD ini yang nantinya bakal memperkuat refleks menyusu bayi. Jadi produksi ASINya bakal lebih lancar ya di awal persalinan. Nah, ini KB pasca persalinan. Biasanya setelah ibu bersalin, kita tetap ya konseling tentang KB. Biasanya kalau untuk ibu yang sudah berusia lanjut ya, yang sudah resti ya, itu disarankan untuk menggunakan metode jangka panjang seperti implan atau IUD ya. Implan itu yang dipasang di lengan ya, kalau IUD yang masuk ke dalam rahim. Nah, untuk ibu yang masih baru punya anak 1, kemungkinan masih muda ya, biasanya itu bisa pakai metode jangka pendek seperti pil, suntik, pakai kondom atau mal. Mal ini KB yang kalau ibu menyusui eksklusif selama 6 bulan tanpa KB pun itu sudah termasuk seperti KB ya. Asalkan benar-benar menyusui
eksklusif. Nah, ini untuk pelayanan nifas ya. Pelayanan nifas ini diberikan sebanyak 3 kali. 3 kali ini yaitu KF1 6 jam sampai 3 hari, KF2 4 sampai 28 hari, dan KF3 29 sampai 42 hari. Nah, ini menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayi sehat. Ingat ya, ibu tetap harus makan makanan yang bergizi, tanpa pantang makan. 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya. Ya nasi, lauk, pauk, buah, dan susu itu masih harus diberikan kepada ibu. Gunanya itu biar ibu pulihnya itu lebih cepat. Terus yang kedua pastinya asinya hal-hal yang harus dihindari ibu bersalin dan nifas ya. Ibu bersalin itu sebaiknya di tenaga kesehatan ya. Ini jangan sampai ditolong oleh yang bukan tenaga kesehatan seperti mbak dukun gitu ya, itu udah nggak boleh ya. Terus memblebet apa sih ini, diikat perutnya ya, terlalu kenceng kayak gini, ini nggak boleh. Terus duduk di atas bara api, ini biasanya setelah nifas ya. Setelah nifas itu suruh duduk di atas bara api yang ada panas ya. Ini nggak bermanfaat. Terus menempelkan daun-daunan pada alat kemaluan. Nah, ini nggak bisa menjaga kebersihan ya. Biasanya kalau daun-daunan ini kan mungkin kotor atau apa, walaupun udah dicuci tapi kan tetap ya yang namanya kita harus personal hygiene, harus menjaga kebersihan. Lebih baik daerah kemaluan itu harus sering dicuci pakai sabun kalau habis buang air besar atau buang air kecil gitu ya, itu malah lebih baik. Terus biasanya itu membersihkan payudara dengan alkohol atau betadine atau obat merah, itu nggak usah ya. Payudara itu bakal bersih dengan sendirinya kok kalau kita pasca melahirkan. Jadi kalau mau membersihkan payudara itu sebelum bersalin ya, apalagi kalau yang punya riwayat putingnya itu mendelep atau putingnya itu kecil gitu ya. Jadi fungsinya membersihkan puting payudara itu ya untuk merangsang agar putingnya itu bisa lebih maju ke depan ya, biar bayinya itu mudah untuk menyusu. Terus yang terakhir yaitu membuang ASI kolostrum atau ASI yang pertama. Biasanya ASI pertama yang keluar itu katanya apa ya, bening atau apa gitu ya. Kadang ada ibu yang membuang ASI pertamanya malah. Tapi kenyataannya justru ASI yang pertama itu sangat berguna untuk bayi, karena itu banyak sekali kandungannya untuk ASI yang pertama. Terus yang terakhir yaitu tentang mitos ibu nifas. Ada yang bilang ya, katanya makan makanan yang berkuah menyebabkan vagina basah terus. Ini enggak, makanan yang berkuah ini maksudnya kayak sayur bening, sayur katu atau sayur bayam itu justru malah sangat banyak gizinya ya untuk ASI ibu, untuk bayi dan untuk ibunya juga. Terus makan ikan membuat darah yang keluar akan berbau amis. Enggak makan ikan pun darah itu pasti akan berbau amis. Jadi justru ikan ini karena mengandung banyak protein, ini bisa mempercepat penyembuhan luka pada ibu hamil, ibu nifas ya. Terus tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Kalau 40 hari ibu dan bayi nggak boleh keluar rumah, yang ada bayi dan ibunya itu bakal kena penyakit kuning karena kurang cahaya yang masuk kayak gitu ya, harus di dalam rumah terus. Justru ini malah tidak baik ya. Sepertinya ini terakhir ya untuk materi yang kedua tentang persalinan ya. Selanjutnya kita akan menuju ke materi ketiga, tapi di lain channel.